Pemirsa, terapi dengan jarum akupuntur lazimnya untuk perawatan kesehatan pasien. Namun kini, akupuntur diterapkan pada hewan atau anabul kesayangan untuk menjaga kesehatan sekaligus penyembuhan. Berikut liputannya. Akupuntur, pengobatan tradisional yang berasal dari negeri Tiongkok, sudah lama dikenal masyarakat. Teknik ini menggunakan jarum halus atau tipis untuk dimasukkan pada titik-titik tertentu dengan tujuan untuk perawatan kesehatan maupun penyembuhan pada tubuh manusia. Tapi kini akupuntur juga mulai diterapkan pada hewan, seperti yang dilakukan oleh sebuah klinik hewan di Desa Damarsari, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ini. Terapi akupuntur bisa menjadi alternatif baru yang efektif untuk hewan yang sedang mengalami sakit pasca insiden, penyembuhan traumatik, dan pemulihan keseimbangan energi untuk mempercepat penyembuhan. Seperti anabul kesayangan bernama Cia ini. Menurut sang pemilik, kucingnya mengalami kesakitan usai terjatuh dari atap rumahnya. Cia menjalani terapi akupuntur untuk merangsang aliran energi, sekaligus mengurangi peradangan. Dokter hewan menusuk titik-titik tertentu pada tubuh kucing dengan jarum halus. Hasilnya, anabul Cia kini bisa duduk dan berjalan normal meski masih tertatih. Semula nggak bisa apa-apa, jadi dia itu waktu itu hanya baring-baring aja. Lalu setelah pertama itu mulai bisa berdiri sama jalan walaupun agak ngesot ya itu. Lalu berikutnya terapi lagi yang kedua. Lalu mestinya kan tiap 1 minggu, tapi berhubung karena ada libur lebaran, jadi agak skip sekitar 2 minggu itu. Ini tadi saya baru lihat malah bisa duduk. Terapi akupuntur juga bisa digunakan sebagai terapi pendukung pada hewan yang sedang menjalani perawatan medis, termasuk untuk menjaga kesehatan dan kebugaran hewan kesayangan. Akupuntur sendiri itu merupakan salah satu teknik dari pengobatan tradisional Cina. Jadi dia Eastern terapi ya, jadi yang meliputi tentang bagaimana merehabilitasi hewan-hewan yang mempunyai kecenderungan ada traumatika, geriatric problem, dan juga macam lainnya. Nah, bagaimana? Bagi Anda yang punya anabul kesayangan, bisa mencoba untuk akupuntur. Siapa tahu cocok sehingga membuat hari-hari anabul kesayangan semakin ceria dan menggemaskan. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video prosesi pertunangan seorang bocah perempuan 7 warga Sampang, Madura. Hal ini menjadi perhatian BKKBN Jawa Timur yang langsung mendatangi rumah orang tua bocah. Akun @madura_receh mengunggah video yang memperlihatkan seorang anak perempuan mengenakan baju warna hijau memakai jilbab, lengkap dengan wajah yang sudah dirias, tengah bersalaman dengan para tamu undangan yang merupakan keluarga pihak laki-laki yang bertunangan dengan sang bocah perempuan. Tak lama kemudian, video ini pun viral dan menjadi perbincangan para warga Jagadmaya. Sementara itu, pihak orang tua dari bocah perempuan yang melangsungkan acara pertunangan membenarkan adanya acara tersebut. Namun orang tua mengatakan kedua bocah bukan berusia 4 tahun seperti narasi di video, melainkan berusia 7 tahun dan sudah duduk di bangku sekolah dasar. Rupanya kedua orang tua bocah saat bersama-sama di Tanah Suci Mekah saling berjanji akan menikahkan anak-anak mereka jika anak-anak sudah dewasa, sudah selesai kuliah dan memiliki pekerjaan. Masalah itu, anak itu ibaratkan tadi, saya itu yang megang satunya, yang desain satunya, biar nggak gila. 2011. Sekarang ini putra-putrinya usia berapa yang kemarin ditunangkan? 7 tahun, hampir 8 tahun. Lakinya sama? Sama. Perjanjiannya dengan keluarga besan, Pak, bagaimana? Ya itu, kalau udah selesai kuliah nanti baru dewasa. Kalau udah sama punya masa depan, baru. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur merespon cepat dan mendatangi rumah keluarga bocah yang bertunangan tersebut bersama Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang.
serta Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Kabupaten Sampang. BKKBN Provinsi Jawa Timur ingin melakukan klarifikasi dan memastikan kondisi kesehatan anak, sembari mengingatkan bahaya pernikahan anak dalam aspek kesehatan. Menanggapi fenomena ini, kami dari BKKBN Provinsi Jawa Timur banyak mengaturkan terima kasih, dan tentu saja saya berharap kepada pemerintah daerah untuk terus-menerus memberikan satu sosialisasi tentang bahayanya untuk pernikahan anak, baik dari sisi kesehatannya, kemudian dari sisi ekonominya, dan terkait dengan stunting, seperti kita ketahui bahwa faktor terbesar terjadinya anak stunting itu karena ini kehamilan yang tidak diinginkan dari pernikahan anak tersebut. Dari Sampang, Madura, Foto Rahman, Anyus melaporkan. 2 ekor anak singa Afrika koleksi kebun binatang Surabaya bernama Dona dan Bima Sabtu pagi berulang tahun yang pertama. Seperti layaknya manusia, ulang tahun 2 anakan singa berjenis kelamin jantan dan betina ini dirayakan dengan meriah oleh pihak kebun binatang Surabaya dan pengunjung. Lantunan nyanyian ulang tahun, balon warna-warni, serta kue tart. Seperti inilah kemeriahan ulang tahun 2 anak singa Afrika koleksi kebun binatang Surabaya bernama Dona dan Bima. Tepat tanggal 20 April 2024, usia kedua anak singa hasil pengembangbiakan 2 indukan singa Afrika bernama Ipin dan Suruni ini genap berusia 1 tahun. Seperti halnya perayaan ulang tahun manusia, dalam prosesi ulang tahun ini ada proses peniupan lilin di kue tart oleh manajemen KBS, potong kue, serta bagi-bagi kue dan hadiah kepada pengunjung. Dalam perayaan ulang tahun ini, 2 anakan singa yang berulang tahun mendapatkan kejutan berupa makanan daging segar dari pawang yang berada di dalam kandang. Terlihat begitu senang, 2 ekor anakan singa ini langsung menikmati secara lahap hadiah daging segar tersebut. Momen ulang tahun 2 anak singa ini menjadi tontonan yang menarik bagi pengunjung, baik anak-anak maupun orang dewasa. Seru banget, singanya itu ramah, namanya Bima sama Dona. Ini dapat door prize karena tadi maju buat ngucapin selamat ulang tahun. Hewannya di sini banyak banget, sama kakaknya itu ramah, jadi seru. Ya ini tadi datang ya mau lihat ulang tahunnya singa ini tadi. Ya sering juga ke sini. Kan satuannya juga beragam. Bisa kasih makan juga tadi, kasih makan rusa. Terus lihat monyet gitu. Saat ini koleksi singa Afrika di Kebun Binatang Surabaya berjumlah 6 ekor, yang masing-masing 3 ekor berjenis kelamin jantan dan 3 ekor berjenis kelamin betina. Satwa singanya KBS ya, Bima dan Dona ya. Bima itu yang pejantan ya, yang Donanya itu betina. Itu udah tidak terasa berusia 1 tahun ya, merupakan koleksi yang ditunggu-tunggu karena memang 2 tahun yang lalu saya pada saat itu juga merasa was-was karena kondisinya satwa singa itu sudah pada tua. Tapi dengan kelahirannya Bima dan Dona pada tanggal 20 April tahun 2023 kemarin, itu merupakan darah segar atau fresh blood yang melegakan di Kebun Binatang Surabaya. Untuk menambah ragam koleksinya, dalam waktu dekat KBS berencana mendatangkan sejumlah satwa baru, diantaranya kapibara, singa putih, dan harimau putih. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang perempuan yang memiliki 7 anak rela menjadi pengemudi dump truck untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sepulangnya dari Arab Saudi sebagai mukimin dan berpisah dengan suaminya, perempuan tangguh ini tak minder meski menjadi minoritas di lingkungan pengemudi dump truck. Pantang menyerah menjadi prinsip Sarifah Firdausi, warga Jalan Tidar, Jember, yang memilih meninggalkan pekerjaan di Arab Saudi untuk kembali ke Jember dan mengasuh ke-7 anaknya. Semula Sarifah merupakan mukimin di Arab Saudi dan karena ada permasalahan dengan suaminya hingga harus berpisah.
Ia kemudian memilih pulang ke tanah kelahirannya, Jember. Sarifah memilih bekerja sebagai sopir dump truck, meski profesi tersebut lekat dengan stigma sebagai profesi laki-laki. Sarifah tidak gengsi atau minder karena profesinya ini lantaran tuntutan kebutuhan keluarga. Apalagi para pengemudi dump truck yang kebanyakan laki-laki juga memberi dukungan kepada Sarifah. Tiap hari, Sarifah harus membawa dump truknya untuk memuat batu maupun pasir kepada pemesan. Ia mengambil pasir atau batu di kawasan Kecamatan Mayang dan Pakusari, Jember, untuk kemudian diantar kepada pemesannya di wilayah Tapal Kuda, seperti Lumajang, Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso. Saya mukimin ada di Saudi Arabia, tepatnya ada di kota Jeddah, dan tahun 2008 saya pulang ke Indonesia. Masalah profesi itu tidak ada keinginan sebetulnya. Cuma saya ngelihat dari sisi ini kok nggak ada ya driver di Indonesia itu yang perempuan. Awalnya memang sebetulnya memang tidak ada sama sekali. Kalau di luar negeri itu banyak ya driver wanita itu sudah biasa kita dengar dan tidak asing di telinga kita. Kalau di Indonesia itu asing. Kenapa nggak saya ambil peluang yang satu ini gitu? Dan akhirnya alhamdulillah diterima dan support masyarakat luar biasa. Kegigihan dan semangat pantang menyerah Sarifah untuk memenuhi kebutuhan keluarga hendaknya menjadi penyemangat pula bagi para ibu tunggal agar mampu hidup mandiri. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ratusan warga saling berdesakan berebut ketupat gratis yang dibagikan di Desa Mojotrisno, Kabupaten Jombang. Kegiatan berbagi ketupat tersebut merupakan tradisi yang rutin digelar sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Usai pembacaan doa, ratusan warga langsung menyerbu 2 gunungan ketupat. Tradisi ini rutin digelar di Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Warga saling berebut dan berdesakan untuk mendapatkan ketupat yang di atas gunungan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga turut memperebutkan ketupat. Menurut Nanang Sugiarto, Kepala Desa Mojotrisno, kegiatan ini adalah tradisi yang rutin digelar warga sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Sejak tahun lalu, kegiatan ini dipusatkan dalam satu kegiatan bersama. Selain untuk membangun semangat kebersamaan, melalui acara ini, warga Desa Mojotrisno ingin berbagi makanan khas Hari Raya sebagai penutup dari perayaan Hari Raya Idul Fitri.